Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Salam berdiri sebaris Solo Base Kontrol Baris. Pagi ini kita kehadiran tamu Kepala Desa Ciburial, Kang Asep. Cuma kita belum mendapatkan gambar video tampilannya. Jadi kita akan masih mencoba menunggu sambil apa pengen dengar ini cerita atau usulan tentang Desa Ciburial, peningkatan kesejahteraan masyarakat ini. Cerita tentang apa nanti kita akan dengarkan bersama-sama. Halo Kang Asep. Ya, halo. Selamat pagi, Pak. Ya, gambarnya nggak ada ya. Ya, aduh mohon maaf ini ada gangguan teknis nih. Oke, boleh berbagi cerita silakan. Usulan apa, ide-ide yang sudah dikembangkan di Desa Ciburial. Ya, selamat pagi semuanya. Perkenalkan tentu saya Kepala Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyang, Kabupaten Bandung. Dalam hal ini tentu saya sudah berterima kasih. Soalnya pada kesempatan ini pagi hari ini saya bisa diundang di TV Desa. Tentu walaupun ini mohon maaf ada gangguan teknis terkait dengan visual kami. Dan tentu terkait dengan desa kami itu Desa Ciburial, ini berada di sebelah utara Kabupaten Bandung. Nah, berbatasan langsung dengan Kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Jadi kami itu ada 3 perbatasan. Dan tentu terkait dengan desa pada saat ini begitu banyak, terutama kami di Desa Ciburial begitu banyak tantangannya, apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini. Nah, tentu kami dari Desa Ciburial ada harapan dan cita-cita ke depan terkait dengan kesejahteraan masyarakatnya. Dan tentu banyak program yang kami rencanakan terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini walaupun tentu di tengah-tengah pandemi yang memang sampai dengan saat ini belum selesai, tapi tentu harapan dan kedepannya program-program untuk kesejahteraan masyarakat ini bisa tercapai. Program ini memang salah satunya terkait dengan pemberdayaan masyarakat, yang salah satunya adalah terkait dengan harapan atau tujuan dari SDGs itu sendiri. Salah satunya kegiatan pemberdayaan masyarakat. Nah, kami di Desa Ciburial ada program yang namanya program Warung Masagi. Nah, Warung Masagi ini terkait dengan visi misi saya selaku Kepala Desa Ciburial. Nah, tentu ini salah satu langkah kami dalam hal peningkatan kesejahteraan terhadap masyarakat. Kenapa Warung Masagi? Karena warung-warung ini salah satunya adalah perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa Desa Ciburial tentu begitu banyak kunjungan karena salah satu 10 desa wisata di Kabupaten Bandung, sehingga begitu banyak kunjungan ke Desa Ciburial. Nah, salah satu program yang atau rencana kami yang dalam jangka pendek adalah terkait dengan Warung Masagi. Nah, Warung Masagi ini tentu harapannya bisa meningkatkan perekonomian masyarakat di tengah pandemi, tetapi tentu dalam jangka pendek. Itu salah satu mungkin terkait dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat gitu, Pak, sementara. Halo, Warung Ya, Masagi itu apa? Silakan Mas. Pak Kades ada kesempatan untuk bercerita tentang desanya sampai 20 menitan ke depan. oh iya. Silakan dimanfaatkan. Ya, perlu saya sampaikan bahwa Warung Masagi ini salah satu bentuk program kami terkait dengan pemberdayaan masyarakat di bidang peningkatan ekonomi. Nah, warung-warung Masagi ini didirikan oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan terhadap warga masyarakat Desa Ciburial. Nah, di sini tentu kami banyak tantangan yang sangat luar biasa,
mengingat kami Desa Ciburial tidak memiliki lahan untuk mendirikan warung-warung di wilayah kami, karena kami itu termasuk desa yang tidak memiliki lahan carik desa, gitu Pak, atau apa ya, bengkok lah kalau di istilah yang lainnya, tanah bengkok. Nah, tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami, bagaimana caranya supaya warung-warung ini tetap berdiri. Nah, salah satunya kami juga bekerja sama dengan para pemilik lahan yang sementara belum dipergunakan oleh pemilik lahan. Kemudian kami juga bekerja sama dengan Balai Tahura atau lahan Tahura. Kebetulan kami juga berdampingan dengan lahan Tahura. Nah, salah satunya juga kami kerjasama dengan Tahura. Nah, setelah diadakan kerjasama ini tentu ada harapan bisa ditempatkan warung-warung Masagi ini. Nah, sekarang sudah banyak berdiri warung-warung tersebut, sehingga alhamdulillah bisa dirasakan oleh masyarakat yang tentu di tengah pandemi ini begitu kesulitan terkait dengan ekonomi. Nah, mereka sekarang sudah beroperasi dalam rangka menyediakan makanan atau minuman untuk para pengunjung yang ada yang berdatangan ke Desa Ciburial. Nah, kemudian tadi beberapa hal yang memang menjadi tantangan bagi kami adalah terkait dengan lahan. Salah satunya kami sudah kerjasama dengan Tahura, kemudian para pemilik lahan yang sementara belum bisa dipakai. Nah, rencana kami untuk ke depan bahwa warung-warung ini akan dikelola oleh badan usaha milik desa. Nah, salah satunya juga sudah kita inikan dengan badan usaha milik desa, sehingga kedepannya warung-warung ini memang bisa menghasilkan PADES bagi desa kami. Nah, terus selanjutnya tentu selain kegiatan peningkatan ekonomi ini, warung Masagi ini, kenapa perlu saya sampaikan yang pertama bahwa kenapa disebut warung Masagi? Tadi sudah disampaikan bahwa warung Masagi ini terkait dengan visi misi saya, Pak. Nah, kemudian yang selanjutnya, selain warung-warung ini, dalam hal peningkatan ekonomi masyarakat, tentu ada hal yang lain terkait dengan parkirnya, karena begitu banyak pengunjung yang datang ke Desa Ciburial, sehingga tentu perlu ditata masalah parkirnya. Nah, sama ini juga masalah parkiran di Desa Ciburial terkait dengan kegiatan wisata nanti akan dikelola oleh badan usaha milik desa itu sendiri. Nah, kemudian selain itu juga dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat atau pemberdayaan masyarakat, ada program-program yang lain yang memang terkait dengan kegiatan wisata di Desa Ciburial. Desa Ciburial ditetapkan menjadi desa wisata pada tahun 2011 oleh Pak Bapak Bupati Bandung, Pak Dadang Nasir waktu itu. Dan kemudian kami pemerintah desa, salah satu program yang dikedepankan adalah terkait dengan pengelolaan wisata itu sendiri, Pak. Mungkin itu sementara yang dapat saya sampaikan, Pak. Wisatanya apa tuh, Mas? Nah, wisatanya ini lebih banyak alam, Pak, situasi alam. Karena desa kami termasuk desa yang memang berdekatan dengan Kota Bandung, sehingga salah satu yang menjadi objek wisata kami terkait dengan alam, kemudian seni budaya, kemudian pertanian, kemudian potensi alam yang lainnya, karena memang kami juga berdekatan dengan Taman Hutan Raya. Salah satu yang menjadi tujuan objek wisata di daerah kami adalah adanya tebing karaton, Pak. Oke. Desa Ciburial, saya ingatnya itu saya punya teman komunikasi melalui digital itu Kang Ayi. Ada betul ada Kang Ayi ya di situ ya. Ada. Itu Nah, kebetulan perangkat kami, Pak. ya, saya banyak mendapatkan cerita Ciburial dari Kang Ayi. Oke, di Desa Ciburial mengembangkan wisata karena memang punya
alam yang menarik, artinya ada batu nyusun, kekayaan geologi yang langka, Oh iya, kemudian ada juga seni yang baik baru dikembangkan ataupun yang sudah lama ada, kalau nggak salah seperti itu yang sempat saya dapatkan. ya. Ini saya masih mencoba memahami tentang Masagi. Masagi itu apa sebenarnya? Singkatan atau apa? Oh iya, Masagi ini singkatan dari Maju Sabilulungan Giat gitu, Pak. Ini asalnya dari visi misi saya, gitu kan, untuk menjadi kepala desa gitu. Nah, sehingga kegiatan-kegiatan kami itu dikaitkan dengan Masagi ini, slogan Masagi ini gitu. Warung Masagi, kemudian kegiatan yang lain pun sama, termasuk masalah penunjang pelayanan kami pun terkait dengan aplikasi-aplikasi di internal kami, ada aplikasi Masagi dan Kang sebagainya. Asep tahun berapa jadi Kades? Saya baru 1 tahun lebih. Oke, termasuk kantor desanya mewah ya, si Ciburial ini ya, Biasa Pak, kalau biasanya. nggak salah. Ya. Oke, kita coba untuk mencermati lebih lanjut tentang apa yang tadi disampaikan tentang Masaki. Jadi Masaki itu slogan visi misi, jadi kemudian dikaitkan badan usaha milik desa yang sudah ada berapa banyak unit usaha. Kenapa Pak? Badan usaha milik desanya ada berapa unit usaha? Sekarang baru sekitar 3, tapi yang menjadi unggulan salah satunya adalah pengelolaan unit air bersih, Pak. Oh, oke, selanjutnya kita coba menyapa Kang Arif, Mas Arif Desa. Ini mungkin tadi dah mencoba mengikuti apa yang dipaparkan oleh Kades Asep tadi tentang Ciburial. Ciburial buat saya udah cukup lama, nama ini saya dengar karena awal-awal dulu ada gerakan desa membangun, Iya. membuat internet, website desa dan seterusnya. Ciburial salah satu yang termasuk aktif membuat informasi website desanya. Uh, dan ini diusulkan oleh teman-teman dari Pusdatin, dalam hal ini Bu Susi, untuk mencoba mengangkat tentang Ciburial ini. Mas Arif, ada yang bisa ditangkap dari apa yang diceritakan tadi? Baik, terima kasih. Eh, Assalamualaikum, Kang Asep, Uma, dan Ramang. Alhamdulillah. Sehat, Pak. Saya lama di Bandung, Kang Asep, tapi saya di Cimaung. Oh, Saya di sudah Cimau. dengar sejak 2000, tahun 2000-an lah, 2009, saya sudah mendengar mengenai Desa Ciburial. Dulunya kan ini desa terjauh dari jangkauan Kabupaten. pemerintahan daerah, tapi dekat dengan daerah-daerah wisata Lembang sama Kota Bandung. Ya. Jadi sebenarnya sangat diuntungkan, posisinya itu sangat diuntungkan. Tapi perhatiannya pemerintah daerah yang terlalu jauh. Jadi memang sudah terbukti bahwa Ciburial ini adalah mutiara yang selalu terlihat berkilau dari sudut apapun. Dari sudut pertanian juga berkilau, dari sudut wisata apalagi banyak fasilitas yang dimiliki. Saya belum mendengarkan bagaimana peran Ciburial sendiri untuk menghadirkan produksi yang sifatnya olahan. Dari dulu kita hanya mendengar mengenai sayur, buah, wisata, dari kuliner. Tapi bagaimana dengan
yang lebih luas mengenai produk-produk yang diolah dari Ciburial berkenaan dengan desa wisata ini. Apakah sudah ada produk-produk seperti yang diharapkan Kang Asep? Mangga Kang Asep. Ya, terima kasih Pak. Ya, ini tentu menjadi tantangan berikutnya bagi kami. Sebetulnya kami juga sekarang mulai membina terkait dengan itu. Jadi salah satu bentuk terkait dengan wisata ya salah satunya selain dari tempat wisata adalah makanan dan tentu apa yang bisa dinikmati dari situ. Nah, salah satu produk-produk unggulan kami adalah madu, kemudian ada juga tahu Ciburial. Nah, Ini itu. salah satu produk yang berada di wilayah kami. Nah, sekarang kami akan mencoba juga menciptakan produk lain dari tahu untuk sebagai misalnya oleh-oleh bagi para pengunjung atau wisatawan yang datang ke Ciburial. Nah, karena memang tahu ini juga sudah mulai terkenal ke luar Ciburial, karena memang rasanya enak lah gitu kan, yang mereka rasakan. Nah, cuman kan ini juga tahu ini kan perlu diolah juga dalam bentuk yang lain terkait dengan makanan yang memang bisa dinikmati oleh para pengunjung. Dan tentu selain itu juga banyak yang lain juga dari hasil-hasil pertanian yang memang bisa diolah sehingga menjadi produk unggulan kami. Nah, memang kami termasuk tadi sudah disampaikan oleh Bapak bahwa Ciburial ini memang luar biasa. Kalau dari pusat pemerintahan Kabupaten Bandung memang jauh, kita berada di ujung utara, tetapi kami juga sangat diuntungkan dengan berdekatannya dengan Kota Bandung, sehingga akses ke Kota Bandung, ke pusat Kota Bandung itu sangat dekat, sehingga banyak pengunjung yang datang ke Ciburial. Nah, tentu ini menjadi potensi yang sangat luar biasa, di samping potensi alam dan potensi wisata. Kemarin saja ketika pandemi itu PSBB itu berakhir dan dilanjutkan dengan PPKM, kunjungan ke Ciburial itu sangat banyak Pak. Jadi tidak terbatas dengan pandemi ini gitu kan. Nah, sehingga tentu warga masyarakat kami didorong untuk bisa terus berinovasi terkait dengan kaitan dengan wisata Pak. Termasuk masalah pertanian pun kami akan mengembangkan wisata di sektor pertanian, Pak. Iya, iya Kang Asep. Justru itu yang saya tunggu-tunggu itu adalah hasil olahan karena belum banyak yang bisa dibawa sebagai oleh-oleh. Artinya kalau kalau ngomong Ciburial itu ada sesuatu yang bisa kita bawa pulang dan kemudian kita bisa angen-angen. Dan bisa juga kerjasama Kang Asep. Barangkali Bandung ini kan gudangnya tempat-tempat wisata, apalagi wisata yang sifatnya keindahan alam atau panorama gitu. Jadi barangkali itu. Yang kedua, ayolah Kang Asep bersama Pak Koco ini kita buat percontohan supaya belajarnya tentang desa wisata itu nggak jauh-jauh. Selalu kita dihadapkan atau diceritakan mengenai Ponggok yang nun jauh di sana, nggak bisa dijangkau dalam jam gitu loh. Kalau ke Ciburial ini kan naik bis umum, berkumpul di pintu gerbang itu, jalan kaki ke desa, itu saya kira bagus sekali. Sekaligus kita buat menjadi tempat belajar bagaimana memulai, bagaimana mengelola, dan bagaimana mengembangkan desa wisata secara utuh. Jadi sangat diuntungkan, dan kemudian saya mendorong tidak hanya sekedar orang kuliner situ, tetapi benar-benar ada oleh-oleh yang nge-brandingnya adalah Ciburial gitu Kang Asep. Iya. Bagaimana tanggapan Kang Asep? Iya Pak, justru ini juga menjadi harapan saya Pak, kami di Desa Ciburial. Karena saya juga memang kemarin terkendala dengan pandemi 1 tahun ini, jadi kita tidak bisa banyak program yang bisa dijalankan. Tetapi mulai kemarin-kemarin sudah kami mulai rencanakan, agendakan untuk program tersebut. Dan bahkan memang kami juga sudah bekerja sama dengan pihak-pihak yang lain yang memang
konsen dengan desa, terutama kaitan dengan desa wisata. Nah, tadi Pak Koco juga pernah sudah menyampaikan terkait dengan ini situs alam, ada yang namanya Batu Nyusun, Pak. Nah, Batu Nyusun ini adalah kejadian alam atau situs kejadian alam jutaan tahun yang lalu. Jadi ternyata di situ ada batuan, lapisan batuan yang memang menyimpan sejarah alam jutaan tahun yang lalu terkait dengan perubahan magnet alam. Ternyata magnet alam itu atau kutub itu pernah berubah. Itu dari utara itu ke barat, kemudian dari barat ke selatan, dari selatan balik lagi ke utara. Itu ternyata terekam di Batu Nyusun. Dan mungkin ini menurut para ahli geologi bahwa tempat tersebut atau batu tersebut mungkin saja hanya satu-satunya di dunia. Dan ini menjadi potensi berikutnya, potensi alam yang sekarang sedang dikembangkan atau ditelusuri lebih lanjut, dan ini akan dikelola lagi oleh pemerintah desa. Nah, ini harapan kami ini akan menjadi nilai tambah atau tambahan yang lain terkait dengan potensi wisata ini. Kami sudah kerjasama dengan Das Citarum Harum, kemudian pihak-pihak terkait, termasuk juga dengan Pemda, untuk melestarikan atau melindungi situs tersebut. Jadi masih dalam penataan, gitu, Pak. Oke. Ciburial menurut saya kalau dari sisi media sih, ini salah satu yang termasuk aktif di media. Ya. Karena di YouTube juga punya channel mengangkat cerita-cerita tentang Desa Ciburial dan seterusnya. Tinggal bagaimana ini dikonsepkan menjadi lebih menarik untuk kemudian orang mendapatkan informasi tentang Ciburial, untuk kemudian kenapa harus datang ke Ciburial, kenapa mereka perlu mengetahui lebih dalam tentang Ciburial dan seterusnya. Saya pikir ini satu awalan yang menarik karena memang termasuk salah satu desa yang punya semangat untuk mengembangkan media desanya. Ini seingat saya cuma nggak tahu karena udah lost contact saya dengan Kang Ayu udah cukup lama. Waktu itu masih pengembangan untuk website desanya, saya belum ngelola TV desa juga. Jadi oke, Mas Madong yang dari Buleleng, ketika mendengar cerita Kang Asep tentang desa wisata Ciburial, ada yang ingin dikomentari? Terima kasih, Gus Suryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Gus Sarip, selamat pagi, Pak Kepala Desa, Pak Sugeng, kerabat desa di seluruh Indonesia. Ini menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Desa tadi. Fenomenya begini, Pak, ketika utamanya dalam konteks pengembangan wisata, ini banyak masyarakat desa yang tertinggal akhirnya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Desa tadi, inti dasarnya adalah mengingatkan kepada masyarakat desa dengan berkembangnya wisata pada suatu wilayah, jangan sampai masyarakat desa itu akhirnya menjadi penonton. Ini yang mungkin didorong oleh Pak Kepala Desa tadi. Saya melihat seperti itu. Betul, Pak. Iya, betul. Jangan sampai seperti itu, Kang, ya. Ya. Artinya kan ketika wisata pada suatu daerah berkembang, itu banyak sekali akhirnya yang punya rumah, tuan rumahnya, itu malah tersingkirkan, tidak terlibat sama sekali. Mungkin nanti Pak Kepala Desa bisa menjelaskan lebih lanjut terkait dengan warung Masagi tadi. Bayangan saya, warung itu belum terlihat, apakah kios, apa toko, atau mungkin semacam ruang pamer souvenir dan sebagainya yang dibangun oleh desa. Mungkin nanti bisa dijelaskan lebih detail, Pak Kepala Desa. Ya. Upaya ini sebetulnya dengan lahirnya undang-undang desa, ini desa punya kesempatan yang sangat luas sekali.
bahwa semua yang dilakukan oleh desa itu memang muaranya pada 3 hal. Yang pertama adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, yang kedua peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, dan yang ketiga adalah percepatan penanggulangan kemiskinan di desa. Ini yang mungkin dengan berkembangnya desa wisata di Ciburial tadi, jangan sampai ini terlupakan masyarakat desa, atau masyarakat desa tidak menjadi tuan rumah di desanya sendiri. Mungkin demikian Gus Koco yang perlu kita gali dari apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Desa tadi, dan ini sebuah, saya kira, langkah-langkah maju ketika Desa Ciburial juga sudah ditetapkan menjadi desa wisata. Tentunya dengan berkembangnya potensi wisata, utamanya wisata alam, kemudian agroturisme, dan saya melihat memang di daerah Bandung ini sangat luar biasa lingkungan alamnya. Saya juga pernah ke Lembang, walaupun tidak lama. Pernah saya ke Pusdik, ada Pusdik Bela Negara sana Kang ya. Ya, ada. Kemudian saya sempat naik ke Tangkupan Perahu juga dekat, tembus ke Situ Lembang pada waktu itu. Ini sangat luar biasa sekali. Saya kira demikian, Gus Suryo. Jangan sampai dengan berkembangnya wisata pada suatu daerah, masyarakat desa akan menjadi penonton. Terima kasih, Gus Suryo. Silakan Kang Asep direspon. Ini memang agak kikuk, baru setahun, dan kemudian kita juga belum dapat gambaran sebelumnya Kang Asep ini apakah perangkat desa atau sekretaris desa atau pengusaha desa atau tuan tanah dan seterusnya. Silakan Kang Asep. Ya, terima kasih Pak. Ini memang menarik bagi Desa Ciburial, salah satunya itu Pak. Jadi saya ini yang pertama adalah mantan sekretaris desa. Saya di desa itu mulai dari tahun 2007 masuk di pemerintahan desa, kemudian sekdesnya itu sekitar tahun 2013 sampai dengan terakhir 2018. Kemudian sekarang saya jadi kepala desa. Tentu ini menjadi gambaran bagi saya untuk mengembangkan Desa Ciburial. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Madong ya. Salah satu keprihatinan kami di Desa Ciburial, kan itu begitu banyak investor yang masuk ke Ciburial, salah satunya yang mendirikan usaha-usaha, kafe, hotel, dan sebagainya. Nah, memang antara warga kami dengan para pengusaha atau yang mendirikan usaha di Desa Ciburial memang ada semacam kesepakatan. Salah satunya misalnya boleh mereka diizinkan mendirikan usaha di Desa Ciburial, tetapi dengan catatan misal tenaga kerjanya sebagian dari warga kami. Kami selalu menekankan minimal 60-40. 60 dari warga kami, kemudian 40 dari pihak manajemen, kami persilahkan. Nah, tetapi dalam perjalanan, memang hal ini untuk menyerap warga kami itu sangat sulit, karena mereka pun terbatas. Nah, sehingga makin hari warga kami ya kebanyakan hanya sebatas jadi penonton. Nah, ini menjadi cita-cita saya untuk kedepannya supaya bagaimana justru masyarakat kami yang akan menjadi pelaku usahanya. Walaupun memang tidak mungkin selevel dengan para pemilik modal yang besar, tetapi dengan salah satunya mendirikan warung-warung tadi, warung Mas Hagi ini, sehingga masyarakat kami menjadi pengusahanya walaupun sekelas warung. Nah, tadi disampaikan warungnya itu seperti apa, gitu kan. Nah, memang warung-warungnya ini memang warungnya sederhana, tetapi lebih kepada ramah lingkungan. Apalagi tadi kami berada di menempati lahan milik Taman Hutan Raya, sehingga ini menjadi catatan kami bahwa walaupun kami mendirikan warung-warung tersebut, tetapi tetap harus ramah lingkungan, tidak permanen dan sebagainya, sehingga tetap lingkungan terjaga, kami pun warga masyarakat berdaya dalam hal salah satunya adalah peningkatan perekonomian di tengah pandemi ini. Jadi justru ini menjadi keprihatinan saya di Desa Ciburial dengan begitu banyaknya pengunjung yang datang ke Ciburial, tetapi
kebanyakan warga masyarakat kami mungkin hanya jadi penonton saja. Mohon maaf, barangkali dengan banyaknya pengunjung yang sangat luar biasa, kami kan tidak bisa menghentikan itu. Nah, sehingga masalah macet, bising, kemudian hal-hal yang lain pun mengikuti itu. Banyak masyarakat yang komplain dengan macet, dengan bising, dan sebagainya. Karena biasanya kan, yang apalagi kami desa lah ya, gitu kan. Biasanya kan desa itu sepi gitu kan, jarang lalu lintas. Nah, sekarang Ciburial itu atau desa Ciburial itu sangat luar biasa kemacetannya, apalagi hari Sabtu dan Minggu. Misal Sabtu dan Minggu itu kan pagi hari itu kan banyak para goeser yang datang ke desa Ciburial, baik dari kota Bandung ataupun luar kota Bandung. Mereka sengaja datang ke Ciburial untuk menikmati alamnya. Nah, kemudian nanti sore dan malam hari itu para anak muda yang datang ke Ciburial. Salah satunya mereka menuju ke warung-warung Masagi ini. Nah, sehingga harapan kami salah satu yang memang instan dalam jangka pendek ini untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di tengah pandemi ini adalah mendirikan warung-warung itu. Dan memang ternyata alhamdulillah dengan adanya warung Masagi ini, salah satunya perekonomian masyarakat mulai meningkat. Karena mereka langsung mendapatkan hasil dari banyaknya kunjungan ke desa Ciburial. Jadi sekali lagi ini sebagai program untuk menanggulangi jangan sampai warga kami hanya sebatas jadi penonton, Pak. Gitu. Apalagi kan ini sebagai desa wisata. Saya tidak berharap bahwa hanya orang luar yang bisa berusaha dan menikmati keuntungan dari banyaknya pengunjung yang datang ke Ciburial gitu, Pak. Itu mungkin sementara. Oke, terima kasih. Kita akan jeda sesaat dan ingin mendengarkan respon dari Gus Ivan dan Prof. Yayan. Jangan kemana-mana, tetap di Sarapan SDGs Desa. Kembali ke Sarapan SDGs Desa. Jadi Desa Ciburial ini menjadi salah satu contoh desa wisata yang ada di websitenya Kementerian Desa. Luar biasa, gambar-gambarnya indah dan seterusnya. Di 2017 juga ada deklarasi Gerakan Nasional Komunitas Desa, ada di Ciburial juga. Jadi banyak yang sudah sudah menjadi monumental dengan Ciburial. Cuma kita tadi belum mendapatkan gambaran utuh. Sebenarnya program atau agenda-agenda mensejahterakan masyarakat itu seperti apa. Kita tadi baru mendengar tentang warung Masagi yang gambarnya seperti apa, artinya desainnya seperti apa, dan seterusnya kita belum bisa mendapatkan karena memang akses audiovisual kita. Dan kerabat desa terutama untuk tamu-tamu yang akan hadir di Sarapan SDGs Desa, kita berharap bahwa jauh hari sebelumnya atau mungkin setidaknya setengah jam sebelum, 1 hari sebelumnya bisa berkomunikasi dengan kita untuk mendapatkan gambaran apa yang akan disampaikan, sehingga acara kita benar-benar efektif untuk bisa menjadi inspirasi bagi kerabat desa yang menyaksikan acara kita. Oke, Gus Ivan, silakan memberikan responnya. Terima kasih Gus Koco. Terima kasih untuk Ciburial ini, Kang Sep. Ya. Pak Mabong, terima kasih Pak Arif, guru desa kita. Ya. Kalau menurut saya menarik begini, Gus Koco. Jadi kita belajar banyak hal tentang desa wisata. Di Buleleng itu bahkan kita belajar desa wisata yang sudah jadi, gitu. Ya. Sehingga kita belajar bagaimana pengembangan desa wisata lebih lanjut. Kemudian di Ciburial ini itu kita justru belajar bagaimana memulai menjadi desa wisata itu. Jadi makanya tadi Mas Madong bisa menyampaikan setelah ini
hati-hati, harus ada partisipasi masyarakat supaya lebih banyak berkembang gitu. Nah itu saya kira kita memang benar perlu mengetahui model-model yang baru mulai, sehingga gunanya adalah kalau desa lain baru akan mulai, itu lebih mudah untuk belajar dari model desa-desa yang baru mulai ini gitu. Kemudian untuk yang sudah jalan dan kemudian ingin mengembangkan lebih lanjut, bisa belajar seperti yang di Buleleng seperti itu. Jadi banyak hal bisa kita peroleh pelajarannya. Termasuk tadi resiko-resiko pencemaran, ya, terutama pencemaran udara ini, suara maksudnya, pencemaran suara. Nah itu memang perlu diantisipasi. Misalnya kalau di Bogor itu modelnya adalah segera menanam pohon yang besar-besar. Sebetulnya itu salah satu untuk menahan bising itu supaya tidak melebar kemana-mana gitu. Misalnya apakah itu akan cocok dipakai di Ciburial seperti itu. Dan tadi yang disampaikan oleh Gus Koco, ya, memang di Kementerian Desa itu webnya itu ada contoh desa. Ya. Nah web contoh desa itu sebetulnya memang dibutuhkan karena banyak pihak ingin mencari desa-desa yang bisa dijadikan contoh seperti apa gitu. Jadi seperti disampaikan Gus Koco berkali-kali, untuk yang mau mengikuti maka mereka perlu berbagai contoh gitu. Dan memang di sini di Ciburial itu ada beberapa kegiatan, beberapa hal yang ditunjukkan di sana, ya, sehingga nah ini contohnya tidak hanya desa wisata, nanti ada contoh desa yang lain gitu. Tapi intinya memang bahwa itu dibutuhkan banyak pihak dan masuk sebagai contoh di desa-desa itu supaya mudah dicari desa lain, itu juga turut membantu percepatan untuk pembangunan desa, Gus Koco, kerabat desa. Karena dengan percepatan itu ya ujungnya kembali lagi harusnya kesejahteraan masyarakat desa itu ya semakin cepat tercapai gitu. Jadi saya kira gitu Gus Koco. Untuk pengembangan lebih lanjut lebih enak ini karena sudah ada mulai, ya. Sudah mulai gitu. Kalau istilah Ciputra itu paling sulit itu dari 0 menjadi 1 kalau dari sisi bisnis itu. Karena memulai itu yang paling sulit. Kalau dari 1 menjadi 2 dan 3 itu bagaimanapun lebih mudah gitu. Jadi pelopor-pelopor di desa yang memulai itu yang memang kita acungi jempol karena itu membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada, ya. Dan dari situ baru bisa dikembangkan lebih lanjut. Itu Gus Koco, kerabat desa sekalian. Ya. Oke, terima kasih. Ciburial sebenarnya bukan desa baru kalau bicara tentang wisata, karena memang di sana juga ada, kalau nggak salah ada komunitas yang kemudian berkesenian, ya, kalau nggak salah ya Kang Asep, ya, Ada komunitas Hong atau apa ya? komunitas Hong. Hong, ya. Ya, itu Betul, ya? terkait budaya. Jadi sebenarnya ini seperti yang tadi disampaikan Mas Arif, bahwa posisinya menarik, potensinya menarik, cuma memang di forum kali ini kita mungkin karena kekacauan komunikasi, jadi kita belum mendapatkan gambaran secara runtut dan utuh tentang Ciburial itu seperti apa dari Kang Asep, karena Kang Asep sendiri kan juga sudah jadi sekdes dari 2013 sehingga mengikuti betul sebenarnya perkembangan desanya seperti apa. Prof Yayan mungkin yang dekat-dekat dengan lokasi sama-sama Jawa Baratnya. Kalau saya di KI, Prof. Silakan, Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf tadi ternyata menulis sesuatu terus ketiduran, ya, waduh. Jadi agak terlambat. Tidak tahu Ciburial itu apa, seperti apa dan sebagainya. Jelas itu terletak di Jawa Barat, ya. Karena tidak ada
Citarum, ya, Ciburial, Cisangkuy, di Cilacap ada di Jawa Tengah, tapi di Jogja. Cilacap itu sebetulnya dulu masuk Jawa Barat loh. Karena Soalnya namanya Barat Cilacap. itu harusnya Prof. Terambil sama Jawa Tengah. Ya. Saya bicara umum aja ya. Jadi wisata desa itu memang andalan semua desa sekarang itu. Sipan ya. Tolong contohnya tuh jangan buleleng lagi lah nanti. Jadi memang contohnya betul di Bali itu saya kira potensi untuk wisata desa. Mungkin kedepannya Ciburial, Prof. Ya, konsep wisata desa itu kan sekarang itu kan dari yang mewah gitu ya, yang wah, yang itu tergantikan oleh yang alami, natural. Gitu. Termasuk juga makanannya. Ya. Dan kecenderungan di dunia juga begitu ya. Hotel-hotel banyak yang yang beralih fungsi dan sebagainya. Ya, di Indonesia saya kira fenomenanya menarik ya. Hotel berkembang, pariwisata berkembang ya. Desa-desanya juga berkembang. Dan ternyata kalau kita katakanlah terbiasa nginap di hotel dengan nginap di homestay di desa, itu suasananya beda sekali. Jadi betul-betul kembali ke alam. Ya. Kembali ke alam. Nah, konsep kembali ke alam ini saya kira harus menjadi unggulan desa tadi dalam desa wisata. Jangan kemudian meniru destinasi wisata yang masa lalu lah. Kalau Bali itu memang dari yang desa sampai ke yang internasional ada itu. Wisata internasional ya. Dulu kan istilahnya itu kan sen, pasir ya, sinar matahari, pasir. Satunya itu apa? Saya lupa ya, menyebut yang ketiga itulah. 3 lah pokoknya, 3 itu ya. 3 S itu ya. Nah, kalau di desa tidak itu saya kira. Ya, keindahan desanya itu yang harus dieksplorasi sedemikian rupa. Nah, Gus Ipan kalau mungkin menjadi catatan Gus Ipan ya, desa-desa ada yang maju secara ekonomi, ya, ada desa-desa yang maju secara wisata budaya dan lain-lain. Ada buku-buku kecil seperti itu. Beberapa tahun yang lalu saya dapat kiriman atau gimana gitu ya. Ternyata ada teman dari luar negeri itu di mana pecel lele yang enak, di mana makanan itu tahu dia, yang blusup-blusup itu. Dan dicari, mungkin itu ya kalau sekarang bangsa ya, itu kan wisatawan tapi sampai ke makanan hotel yang kecil-kecil itu, bukan yang besar-besar. Apa itu backpacker atau apa nggak tahu ya. Tapi sampai ke detail-detailnya seperti itu. Nah, kalau konsep wisata desa itu bisa berkembang dengan memanfaatkan potensi alam, jangan lupa yang sejarah itu bukan orang luar ya, orang dalamnya. Saya punya kasus tempat dekat tempat saya lah, Bapak Ibu tahu lah, di Gunung Kidul ya, di salah satu destinasi wisata itu ya. Itu mulai dari tidak terkenal ya, kemudian terkenal, kemudian dikomplain bahwa itu tanah miliknya ya, kemudian dikomplain lagi banyak orang ingin mengikuti ke situ ya, sudah berkembang ya, Kemendes juga mau bantu macam-macam itu, kemudian menjadi elit desanya yang kaya. Elit desanya bukan penduduk desa pada umumnya ya. Itu saya kira segi ekonominya, belum lagi segi kesejahteraannya. Nah, yang harus dijaga lagi kalau menurut saya, jangan sampai lingkungannya itu rusak. Ya, rusak gitu loh. Wah, ada taman bunga yang sangat bagus sekali. Hanya gara-gara orang itu tidak bisa membatasi selfie itu, akhirnya selfie dan merusak taman bunganya yang sangat bagus itu. Hanya gara-gara ingin selfie itu kepuasannya ya hanya 1-2 jam. Begitu diupload di status, habis itu udah. Jangan sampai merusak itu. Ya. Yang sering terjadi itu saya kira Bapak Ibu semua tahu ya.
apa itu namanya, coret-coretan itu. Apa istilahnya itu ya, ada tulisan ini, ada tulisan itu, macam-macam itu. Ya tidak pada tempatnya, ya. Sehingga ada yang menyiapkan dan sebagainya. Nah, saya yang tahu persis, saya tidak di Bali tapi di Jogja itu kawasan pegunungan Merapi, destinasi wisatanya bagus, ya, alamnya itu di pantainya itu juga bagus, ya, di kotanya ya kulineran tadi itu, ya, warisan budaya di kota, ya. Termasuk saya kira Bapak Ibu tahu lah di tempat-tempat lain juga. Ya, sebentar lagi mungkin minggu-minggu depan saya mau lihat itu Bogor itu kemajuannya seperti apa. Karena saya sudah beberapa tahun yang jarang ke Bogor itu. Apakah Tugu Kujangnya itu masih kayak punyanya wali kotanya atau gimana gitu ya. Ya. Tugu Kujangnya itu apa namanya? Tangkainya itu loh, tangkainya Tugu Kujangnya itu. Ya. Kan ada Tugu Kujang dan tangkainya itu kok ya kelihatan bahwa itu senjatanya laki-laki gitu loh. Kujangnya yang saya maksud itu. Terus ada lagi apalagi lah. Kalau ke puncak itu sudah masa lalu itu. Sudah, tapi ternyata orang-orang Jakarta juga masih begitu. Jadi saya kira bagus sekali kalau desa-desa yang punya potensi wisata itu berkembang dan sangat bagus, ya, dan kemudian didorong ya oleh Kementerian Desa dan Kementerian Pariwisata misalnya atau apapun lagi kementeriannya, kemudian meningkatkan tingkat pendapatan warga sekitar, ya, ekonominya menggeliat, pendapatannya naik dan sebagainya. Syukur alhamdulillah, ya. Kita ini harus mensyukuri anugerah kekayaan alam yang seperti ke Indonesia ini, luar biasa sekali. Itu terakhir saya dapat info itu di Ponorogo itu. Ponorogo itu siapa yang Ponorogo ya? Gus Koco mungkin sama Pak Arif ya. Di Ponorogo itu ada embung, bukan embung ya, danau atau apa namanya ya. Danau yang potensial untuk dikembangkan. Di pantai selatan itu. Ya. Di sana kendalanya yang saya dengar itu justru terkalahkan oleh keinginan kerja menjadi TKW dan TKI. Karena Kabupaten Ponorogo itu, yang saya dengar itu 1,7 triliun dana masuk ke situ, ke Kabupaten Ponorogo dari yang TKW tadi itu. Itu tantangan juga. Ya. Tapi Kementerian Desa saya kira dengan Gus Ipan ini, ya, khususnya Direktorat Jenderal pembangunan desa dan lain-lain itu, saya kira fokusnya itu di dalam SDGs itu kan tadi ada ramah lingkungan, ya, ramah anak, tanpa macam-macam itulah, dan wisata desa itu menjadi andalan gitu. Gus Koco mungkin perlu mengeksplorasi lagi ya di TV desa ini destinasi wisata yang di luar Jawa lah, ya. Ya, mungkin begitu ya. Kalau di Aceh kan ada bekas itu kapal yang tapi itu kota ya, bukan desa. Mungkin desa-desanya saya kira. Kapan-kapan itulah minum kopi Aceh itu itu ya. Bukan bulan puasa mestinya. Minum kopi Aceh dan sebagainya. Potensi-potensi yang sangat luar biasa sebetulnya. Itu saya mengapresiasi Ciburial tadi itu ya. Meskipun mungkin ada miss di dalam presentasi dan sebagainya itu, ya, tapi tonjolkanlah itu menjadi satu keunggulan desa. Gus Ipan kan senang, Pak Menteri senang ya, kalau desa itu kemudian punya keunggulan ya, yang kemudian didorong kemajuan dengan berbagai macam fasilitasi yang sudah ada, kemudian menjadi desa mandiri dan sebagainya. Nah, pendek kata kemudian Kementerian Desa itu berhasil lah mencapai SDGs 18 ya, meskipun juga perlu partisipasi kementerian lain, masyarakat ya. Termasuk ini TV desa ini potensi sangat luar biasa nih. Sudah berapa? 94 episode ya Gus ya? 64 ya. Sekarang 94 episode itu. Dengan fasilitasi yang bukan seadanya, yang dengan fasilitasi yang sangat bagus gitu. Ya. Jadi kalau Gus Ipan melihat potensi ini, saya kira ya suatu saat nanti kalau ulang tahun Kementerian Desa atau ulang tahun SDGs itu, ya Gus Koco ini dapat penghargaan. Ya sertifikat lah, tapi bukan sertifikat tanah, kan sertifikat penghargaan gitu. Ya. Karena Gus Koco itu kan tidak mengharapkan imbalan finansial beliau.
Meskipun itu iya, saya kira tidak menjadi nomor satu gitu. Tapi yang penting itu kan partisipasi dalam pembangunan desanya itu di desa. Meskipun beliau filosofinya meneruskan Departemen Penerangan dulu, tapi itu nggak salah gitu dan sangat bagus. Ya. Kira-kira begitu ya Gus ya. Oke, siap. Itu saya kira catatan saya, dan terakhir saya kira Gus Ipan, Bapak Ibu sekalian, ini selama bulan puasa ini juga relatif stabil ini pesertanya, termasuk di YouTube-nya. Jadi memang dimenanti sekali lah. Saya tidak tahu analisis audiensnya yang dilakukan Gus Koco ya, kan relatif stabil ya, tidak meningkat, yang stabil. Yang memang begitu. Saya ingin teman-teman di desa itu agak sangat sulit tuh pagi-pagi jam 6 di tempat saya itu karena kedinginan dan sebagainya itu. Tapi kalau kemudian ini menjadi banyak pesertanya, menjadi sangat luar biasa. Ada kelompok dari desa, ada kelompok perguruan tinggi, ada kementerian dan sebagainya. Sudah Pak Koco tidak lampau panjang. Mas Madong, matur nuwun, terima kasih. Ya, setia, ya, sangat setia. Pak Arif juga Pak. Ini Pak Sugeng ini loh Pak Sugeng, matur nuwun sekali. Cuman Pak Pardi kelihatannya masuk keluar gitu loh. Ikuti juga ngikuti langit. Ya. Ya. Memantau di YouTube. Matur nuwun Gus Koco, Bapak Ibu sekalian. Oke. Terima kasih, kita ke Prof. William. Jadi memang kalau bicara Ciburial ini di expose media sudah sangat luar biasa. Kalau kita bicara tentang desa wisata, memang yang menjadi daya tarik adalah bagaimana dengan kebijakan yang ada memposisikan badan usaha milik desa ini menjadi bagian yang berperan dalam pendistribusian kesejahteraan atau pendistribusian kesempatan untuk masyarakat mendapatkan manfaat dari desa wisata. Bukan hanya akhir-akhir ini kita mungkin menemukan bahwa yang mendapatkan manfaat dari keberadaan desa wisata itu mungkin orang dari luar, mungkin juga hanya elit desa dan seterusnya. Tapi sejak dari zaman saya kuliah dulu, saya sudah mendapatkan data bahwa Borobudur sebagai sebagai tempat di mana ada salah satu keajaiban dunia, itu Kecamatan Borobudur termasuk kecamatan termiskin di Jawa Tengah. Artinya bahwa memang tidak serta-merta keberadaan sesuatu yang luar biasa itu bisa benar-benar mendatangkan kesejahteraan. Kenyataannya waktu itu, hari ini saya tidak hari ini sudah cukup berkembang, tidak jadi candi tapi di sekitaran candi. Waktu itu yang berbisnis atau yang berdagang di Taman Candi Borobudur itu memang tidak ada orang Borobudurnya. Jadi ini yang kemudian orang dari luar yang datang mendapatkan manfaat, tapi orang Borobudur sendiri ya tetap sebagai petani, ya hanya melihat keramaian dan seterusnya. Ini mungkin pengalaman masa lalu tahun 80-an, semoga ini tahun 2020-an sudah banyak hal yang berubah dan teman-teman di Kemendes mampu membawa atau membimbing BUMDes ini menjadi satu kekuatan untuk mendistribusikan ruang-ruang atau kesempatan berusaha bagi warga desa. Saya pikir itu yang kita bisa ambil catatan dari pagi hari ini. Soekarno dulu dengan Menteri Ekonominya Bapaknya Prabowo itu menyampaikan tentang ekonomi benteng, bahwa non-pri tidak boleh melakukan usaha sampai di tingkat desa, hanya boleh di ibu kota kecamatan. Nah, saya membayangkan bahwa badan usaha milik desa dengan kekuatan pemerintah desanya mampu mengatur, mampu menata bahwa potensi ekonomi yang ada di desa sebesar-besarnya untuk keperluan masyarakat desa. Sampai bertemu, kita masih ada waktu esok untuk pekan ini,
Dan jangan lupa kerabat desa, minggu depan kita spesial 1 minggu penuh, 1 pekan penuh dari Senin sampai Jumat, kita akan berbicara tentang pendataan SDGs desa. Jadi akan dikupas detail sebagian perbaikan dari Senin sampai Jumat. Jangan sampai terlewatkan. Dan terima kasih penonton kerabat desa yang setia mengikuti acara ini, baik yang di YouTube maupun yang di Zoom meeting. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Salam berdiri sebaris Holobes Kontol Paris. Terima kasih.